Shalom jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah selalu ada sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Mari sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini, kita boleh mempersiapkan hati dengan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang kami rasakan hari lepas hari. Dan biarlah di dalam setiap hidup kami adalah hidup yang terus taat kepada Tuhan. Hari ini sebelum kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang boleh menyertai hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 9 ayat 23. Firman Tuhan berkata demikian. Katanya kepada mereka, kata Yesus kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Setiap orang yang mau mengikut Tuhan Yesus harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut Dia. Dalam ayat yang kita baca hari ini di dalam Lukas 9 ayat 23, Tuhan Yesus berkata kalau kita benar-benar mau menjadi pengikut Dia, kalau kita mau benar-benar percaya kepada Dia, kita itu harus menyangkal diri dan memikul salib lalu mengikuti Dia. Itu artinya kalau kita mau benar-benar jadi murid Tuhan Yesus, kita harus belajar melepaskan apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kita harus berani berkata tidak kepada sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan. Dan kita harus mulai memprioritaskan hidup kita menurut apa yang penting di mata Tuhan. Kalau kita terbiasa dikit-dikit ngomong kasar, dikit-dikit ngerendahin orang, dikit-dikit dendam sama kesalahan orang, ya itu harus dilepaskan kalau kita mau jadi murid Kristus. Kalau kita suka diajak kompromi untuk sesuatu yang ilegal, yang gak benar, kalau kita suka diajak ke tempat-tempat yang gak benar, kita harus berani berkata tidak, berkata no sebagai seorang murid Kristus. Karena mengikuti Yesus bukanlah hal yang main-main. Mengikuti Yesus bukan sesuatu yang dilakukan dengan setengah hati. Dimanapun yang namanya menjalani sesuatu dengan serius, tentu kita harus fokus dan tidak boleh mendua hati. Contoh, kalau ada atlet-atlet profesional, mereka latihan fokus, mereka gak boleh mendua hati supaya mereka berhasil. Waktu kita studi, tentu kita harus fokus, gak bisa mendua hati, nanti studinya bisa gagal. Atau saat kita menjalani bisnis atau pekerjaan, pasti menuntut fokus dan komitmen. Begitu juga kalau kita benar-benar mau fokus jadi murid Kristus, kita perlu apa yang namanya komitmen. Karena daging kita lemah, kita itu maunya sih ngikutin apa yang menyenangkan hati kita. Dan kadang-kadang yang menyenangkan hati kita itu bisa bentrok dengan apa yang Tuhan mau. Saudara-saudara, Tuhan ingin punya murid yang berkualitas, punya murid-murid yang tangguh, punya murid-murid yang tahan uji. Karena murid-murid demikian yang akan memberikan perbedaan bagi dunia ini. Dunia ini sudah bobrok karena dosa. Banyak orang yang hidup tanpa harapan. Ada orang-orang yang hidup dalam ketidakadilan. Ada orang-orang yang hidup terikat dalam perbudakan dosa dan tidak berdaya. Ada orang-orang yang sekalipun banyak harta, tapi di dalam hatinya tetap kosong dan tidak merasakan sukacita. Bagaimana mereka dapat melihat harapan jika tidak ada murid-murid Kristus yang benar-benar sejati, yang hadir di dunia untuk menyatakan harapan bagi mereka semua? Kalau hidup kita hanya terfokus pada kepentingan kita, terfokus pada diri kita, dan bukan soal kerajaan Allah, bagaimana kita dapat dipakai Tuhan menjadi pembeda di dunia ini? Karena itu, kalau ikut Tuhan, jangan jadi murid yang setengah-setengah, tapi jadilah murid yang total. Murid-murid yang demikian yang akan menikmati banyak sukacita mengikuti Yesus. Lebih jauh lagi, bagi beberapa orang, hal mengikuti Yesus itu sebenarnya adalah pilihan hidup atau mati. Orang-orang di tempat kekristenan yang
begitu ditekan, di mana kekristenan begitu ditekan, sangat mengerti arti menyangkal diri dan memikul salib. Mereka dapat disiksa, mereka dapat dikucilkan, bahkan gak diakui sebagai keluarga, bahkan ada yang dibunuh. Kalau mereka gak sungguh-sungguh komitmen mengikuti Yesus, mereka sudah pasti gak kuat untuk menjalaninya. Lalu kenapa orang-orang itu mau tetap mengikuti Yesus walaupun nyawa adalah taruhannya? Karena mereka sudah melihat kebenaran di dalam Yesus. Karena mereka sudah menemukan Yesus seperti layaknya harta karun yang paling berharga yang tidak tergantikan. Mereka melihat kehidupan dalam Yesus itu sebagai suatu sukacita yang tidak tergantikan di dalam hidup. Jadi kalau kita masih melihat ada hal yang lebih berharga daripada Yesus, kalau kita masih merasakan ada sukacita di luar Yesus, kita sulit untuk hidup berkomitmen kepada Dia. Mari kita jalani kehidupan percaya kita di dalam Kristus ini dengan mengingat bahwa ada harga yang selalu harus dibayar, ada jerih lelah yang harus dijalani untuk menjadi murid-murid Kristus yang bersinar. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk anugerah Tuhan kepada kami. Dan biarlah ketika kami menjalani hidup percaya kami boleh sungguh-sungguh menjadi murid Kristus yang sejati. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.